Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak masih ingat kan kalian tentang dua anggota gerak aktif dan anggota gerak pasif? Betul sekali. Tubuh kita terdiri atas anggota gerak aktif dan pasif. Seperti yang kita tahu, bahwa anggota gerak aktif berupa otot-otot, sedangkan anggota gerak pasif adalah tulang. Nah, apabila kinerja otot terganggu, maka tubuh kita tidak dapat digerakkan dengan baik. Karena otot merupakan alat gerak aktif yang bekerja menggerakkan tulang di badan. Banyaknya otot pada tubuh manusia membuat kita dapat membayangkan betapa bahayanya jika terjadi kelainan otot hingga kelumpuhan otot pada fungsi-fungsi sistem yang membutuhkan kerja otot. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak, kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Keseleo atau terkilir. Kelainan ini merupakan kelainan otot yang terjadi jika gerak sinergis salah satu otot bekerja berlawanan arah. Distrofi. Kelainan distrofi otot yaitu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Hernia abdominalis. Hernia abdominalis yaitu kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut, sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Kram otot. Sama dengan kejang otot, kram terjadi karena otot bekerja terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Selain itu, kram juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Bagaimana anak-anak? Sekarang lebih jelas ya mengenai
macam-macam kelainan dan gangguan pada otot manusia. Nah, Ibu di sini berpesan, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan otot pada manusia, beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam satu kegiatan. Ingat, jaga kondisi kesehatan diri masing-masing. Salam sehat. Berdasarkan bacaan tersebut, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Tuliskan seperti pada contoh tabel di bawah ini. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Kita cari tahu yuk kawan. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. 2. Proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya,
isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. 6. Menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Contoh komik sederhana. Tugas anak-anak sekarang adalah membuat sebuah komik yang berisikan tentang penyebab gangguan otot pada manusia. Demikian pembelajaran dari Bu Arufah hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.